Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, dari zaman kakek-kakek naik onta hingga zaman kakek-kakek naik Honda, dari zaman nenek-nenek makan lemper hingga zaman nenek-nenek makan burger. Yang saya hormati Dewan Juri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang saya hormati saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya untuk membawakan tausiah dengan judul Toleransi dalam Islam sebagai jembatan komunikasi antar agama. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin sudah tidak diragukan lagi bahwa dalam ajarannya Islam sangat menganjurkan untuk bersikap toleransi, saling tolong-menolong, serta hidup yang harmonis dan dinamis di antara umat manusia tanpa memandang agama, bahasa, suku, dan ras mereka. Ajaran Islam juga sangat menghormati keberagaman, sebab Islam sangat toleran terhadap keberagaman yang ada di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Yang artinya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak pula mengusirmu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Imam Al-Syaukani menjelaskan bahwa ayat tersebut mengandung makna bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik kepada kafir dhimmi, yaitu orang-orang non-muslim yang mengadakan perjanjian dengan umat Islam dalam menghindari peperangan dan tidak membantu non-muslim lainnya dalam memerangi umat Islam. Di samping itu, ayat tersebut juga menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita untuk berbuat adil dalam bermuamalah dengan mereka. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengancam umat Islam yang memerangi kafir dhimmi dengan peringatan yang keras dan tegas untuk tidak memasukkan mereka ke dalam surganya Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masiratin arba'ina amma." Yang artinya, barang siapa yang membunuh non-muslim yang terikat perjanjian dengan umat Islam, maka ia tidak akan mencium keharuman surga. Sesungguhnya keharuman surga dapat tercium dari jarak 40 tahun perjalanan di dunia. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai orang yang rajin beribadah namun tidak berbuat baik kepada tetangga, Nabi menjelaskan bahwa orang tersebut tempatnya adalah di neraka. Itu artinya kesempurnaan iman dan takwa juga meliputi ketaatan kita dalam menjalankan semua perintah agama
dan menjauhi segala larangan agama dalam hal bermuamalah dengan sesama makhluk Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah sengaja menciptakan manusia berbeda-beda sukunya, berbeda-beda bangsanya, bahkan berbeda-beda agamanya, itu artinya kita diperintahkan untuk bersikap toleran antar sesama. Konsep toleransi dalam Islam berbeda dengan paham pluralisme yang digembor-gemborkan oleh sebagian pemikir muslim belakangan. Mereka menganggap bahwa semua ajaran agama bermuara pada maksud dan tujuan yang sama. Bahkan mereka juga menganggap benar semua ajaran-ajaran agama yang ada. Padahal sebenarnya tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ayat ini turun ketika sekelompok kafir Quraisy datang menghadap Nabi Muhammad SAW lalu mengajak Nabi untuk menyembah Tuhan mereka dalam waktu 1 tahun, dan mereka juga akan menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam waktu 1 tahun pula. Lalu ayat ini turun sebagai penegasan bahwa Islam tidak mengakui kebenaran ajaran agama-agama lain selain Islam itu sendiri. Meskipun Islam mengakui keberadaan agama-agama tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengakuan Islam terhadap keberadaan ajaran agama-agama lain telah ada sejak masa Rasulullah SAW sampai sekarang. Namun, yang menjadi catatan adalah Islam tidak membenarkan ajaran agama-agama lain. Dengan demikian, letak perbedaan antara paham toleransi dengan paham pluralisme dalam Islam sangatlah jelas. Islam mengakui dan sangat menganjurkan untuk bersikap toleran antar umat beragama. Namun sebaliknya, Islam sangat menentang keras paham pluralisme yang membawa kepada keyakinan bahwa semua agama adalah benar. Karena satu-satunya agama di sisi Allah itu hanyalah Islam semata. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa syariat yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW dimaknai sebagai penyempurna dari syariat-syariat yang dibawakan oleh nabi-nabi terdahulu. Demikian pula Nabi Muhammad SAW bukan menganulir syariat yang dibawakan oleh nabi-nabi terdahulu, akan tetapi menyempurnakan dan menghimpunnya sebagai satu kesatuan dalam satu agama, yaitu Islam. Dan Islam sebagai agama penyempurna, sekali lagi akan saya tegaskan, bukan berarti menganulir syariat, nilai ataupun kaidah hukum agama-agama sebelumnya. Maka kita sebagai kaum muslim harus memandang pemeluk agama-agama lain dalam jembatan komunikasi antar agama dan toleransi kemanusiaan. Sekian tausiah dari saya. Mohon dibukakan pintu maaf atas segala perkataan dan perbuatan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Ke pantai Anyer naik bis, mata kena debu terasa perih, tak terasa waktu hampir habis. Saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamil thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.